Nah, selanjutnya untuk selanjutnya itu yang pertama adalah kita akan lanjut pada materi berikutnya adalah sistem komputer. Definisi dari sistem komputer ini menurut Lisman, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, kalau menurut Sander, tahun 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input. Kemudian prosesnya menghasilkan input berdasarkan instruksi yang telah tersimpan dalam memori. Selanjutnya, komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dan dapat menyimpan program dan hasil pengolahan secara bekerja secara otomatis. Nah, komputer ini terdiri dari istilah penting yaitu input atau data, pengolahan data, informasi output, kemudian pengolahan data dengan menggunakan komputer yang dikenal dengan nama pengolah data elektronik, atau yang biasa disebut dengan PDE atau Electronic Data Processing, kemudian biasanya disebut dengan EDP. Selanjutnya kita beralih ke struktur komputer. Nah, struktur komputer ini didefinisikan sebagai cara dari setiap komponen saling terkait. Nah, kita lihat di sini ada input device yang mana akan berkaitan dengan input output ports. Kemudian ada ports ini terhubung dengan data bus. Kemudian ada control bus, CPU. CPU ini ada terdiri dari CPU, CU dan ALU. Kemudian juga diatur oleh control bus. Lalu ada memori, RAM dan ROM, address bus, dan kemudian ada output device. Selanjutnya, fungsi komputer. Input device atau alat masukan adalah perangkat keras. Komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, output device atau alat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menempelkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Nah, keluaran dapat berupa hard copy, kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. Nah, input-output port pada bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Nah, peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Lalu selanjutnya fungsi komputer. Nah, dari fungsi komputer ini adalah ada CPU atau Central Processing Unit. Nah, ini merupakan otak dari sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional. Itu adalah pertama ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolah data, dan CU, Control Unit, sebagai pengontrol kerja komputer. Nah, kemudian adalah memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan eksternal. Dan memori ini berupa RAM yang berfungsi untuk menyimpan program kita yang diolah untuk sementara waktu. Dan ROM yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai media informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Nah, selanjutnya ada data bus. Data bus ini adalah jalur perpindahan perpindahan data antar modul dan sistem komputer, karena pada saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Nah, lembar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya itu bidirectional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus ini. Maka data bus ini biasanya terdiri dari atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Nah, selanjutnya ada address bus. Ini digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Nah, pada jalur ini CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus ini biasanya terdiri dari 16, 20, 24, atau 30 jalur paralel. Nah, kemudian ada control bus. Nah,
ini digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Nah, ini terdiri dari 4 sampai 10 jalur paralel. Nah, selanjutnya perangkat input. Nah, input device atau alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa signal input atau maintenance input. Nah, kemudian ada signal input, data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Kemudian ada maintenance input, program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Lalu ada terminal, yang berfungsi ganda sebagai alat input juga alat output yang dapat digunakan menjadi non-intelligent terminal, smart terminal, intelligent terminal. Nah, kemudian kita akan bahas non-intelligent terminal hanya untuk memasukkan input dan menampilkan output. Tidak bisa diprogram karena tidak mempunyai alat memproses. Juga disebut dengan dumb terminal. Nah, kemudian smart terminal punya alat proses dan memori di dalamnya, sehingga input dapat dikoreksi kembali dan tidak dapat diprogram oleh pemakai, hanya oleh pabrik pembuatnya. Lalu intelligent terminal yang mana dapat diprogram. Nah, peralatan yang berfungsi sebagai input ini terbagi di atas dua. Yang pertama adalah input langsung, yaitu jika input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses. Kemudian ada tidak langsung. Nah, input ini tidak langsung diproses melalui media tertentu sebelum diproses. Nah, selanjutnya input langsung. Nah, input langsung ini terdiri dari keyboard, pointing device, nah mana itu adalah mouse, touchscreen, like pen, digitizer, graphic table, kemudian scanner, itu adalah magnetic ink character recognition, optical data reader atau optical character recognition reader, kemudian sensor, yang mana itu digitizing kamera, lalu ada voice recognizer, yaitu mikrofon. Nah, input tidak langsung itu contohnya itu adalah key punch yang dilakukan oleh media punch card atau kartu plong, kemudian key to tape yang merekam data ke media berbentuk pita atau tape sebelum diproses oleh alat memproses. Nah, kemudian ada K2disk yang merekam data ke media magnetik, disk atau disket atau hard disk sebelum diproses lebih lanjut. Lanjut kita ke perangkat output. Nah, output yang dihasilkan dapat digolongkan menjadi 4, yaitu pertama adalah tulisan, di mana itu ada terdiri dari huruf, angka, simbol khusus. Nah, kemudian image. Nah, ini dalam bentuk grafik atau gambar. Lalu ada suara dan bentuk lainnya yang dapat dibaca oleh mesin atau mesin readable form. Nah, kemudian 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Perangkat output ini dapat berupa apa aja? Nah, pertama adalah hard copy device, itu alat yang mencetak tulisan dan image pada media kertas seperti kertas atau film. Lalu soft copy device, nah, alat untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Lalu drive device atau driver, itu adalah alat untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media, seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Lalu kita ke printer dan plotter. Nah, ini adalah jenis hard copy device karena memiliki keluaran hasil proses yang dicetak di atas kertas. Nah, printer ini memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran serta ketajaman hasil yang cetak. Nah, untuk mencetak di atas kertas dengan ukuran yang sama besar digunakan plotter. Selanjutnya kita ke monitor. Nah, jenis ini adalah soft copy device karena keluarnya ada berupa sinyal elektronik, itu berupa gambar yang ditampilkan di layar monitor sebagai hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Nah, dia itu memiliki berbagai ukuran layar, berbagai tingkat resolusi, yang mana menentukan ketajaman gambar. Lanjut, Central Processing Unit atau CPU. Nah, ini tempat prosesnya instruksi itu
ada dua yang ada pada komputer disebut dengan microprocessor. Nah, dia itu berupa chip yang berisi ribuan hingga jutaan IC. Contohnya itu yang beberapa di antaranya adalah Intel 80486 DX2 400 yang dikenal dengan komputer 48 DX2. Nah, kemudian Intel Pentium 100 yang dikenal dengan komputer Pentium 1, kemudian Intel Pentium 2 yaitu 350, Intel Pentium 3 450, Intel Celeron 33, kemudian AMD K2 dan lain sebagainya. Nah, kita ke CPU ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu pertama adalah unit kendali atau control unit, lalu unit aritmatika atau logika, disingkat dengan ALU. Kemudian di samping itu CPU punya beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat deskripsi dari CPU. Selanjutnya adalah CU, control unit atau unit kendali. Nah, dia itu mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, kapan alat input menerima data dan kapan data dapat diolah, serta kapan ditampilkan pada alat output. Nah, dia mengartikan instruksi dari program komputer dan membawa data dari alat input ke memori utama, kemudian mengambil data dari memori utama untuk diolah, mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk penghitung aritmatika atau perbandingan logika, kemudian membawa hasil pengolah data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Nah, kesimpulan tugas dari unit kendali dari CU ini adalah mengatur dan mengendalikan alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, kemudian mengambil data dari memori utama jika diperlukan, mengambil instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU. Kemudian dia menyimpan hasil proses ke memori utama. Nah, kita ke ALU atau Arithmetic dan Logic Unit. Nah, itu dia melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Nah, dia melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Nah, operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih dari, dan lebih besar atau sama dengan. Nah, selanjutnya ada memori. Ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu pertama adalah register, yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Kemudian main memory yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Kemudian secondary storage yang dipergunakan untuk menyimpan program data secara permanen. Nah, lalu ada register. Register ini adalah alat penyimpanan kecil yang dengan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya akan menunggu giliran untuk diproses. Nah, ini masih disimpan dalam memori utama. CPU diibaratkan sebagai otak yang punya ingatan atau register, dan pengendali organ tubuhnya itu adalah CU. Nah, program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses atau melakukan satu persatu instruksi yang ada di dalamnya. Nah, register ini instruksinya itu bisa dibaca dan diingat. Kemudian misalnya tuh hitungan C sama dengan A ditambah B, maka perlu data nilai A dan B yang mana masih ada di meja atau memori utama. Data ini dibaca dan masih diingat oleh kita, data yang diproses disimpan oleh register, misalnya itu A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, sehingga nilai C dapat dihitung yaitu 5. Nah, proses hitung ini dilakukan oleh ALU. Nah, hasil dari perhitungan ini ditulis kembali ke meja atau disimpan ke memori utama. Setelah itu mungkin data program hasilnya disimpan secara permanen ke dalam lemari kabinet atau penyimpanan sekunder. Register ini banyak dalam CPU, masing-masing sesuai dengan fungsinya. Yang pertama adalah instruction register, yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses.
Kemudian program counter atau PC yang digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Kemudian selama prosesan instruksi, isi PC diubah menjadi alamat dari memori utama yang berisi instruksi berikutnya. Kemudian General Purpose Register punya kegunaan umum yang berhubungan dengan data yang sedang diproses. Contohnya itu yang digunakan dalam menampung data disebut dengan Operand Register untuk menampung hasilnya seperti dengan akumulator. Lanjut, memori data register atau DMR digunakan untuk menampung data atau instruksi hasil penyimpanan dari memori utama ke CPU atau menampung data yang akan direkam ke memori utama. Nah, hasil itu adalah pengolahan oleh CPU. Lalu memori address register atau MAR digunakan untuk menampung alamat atau instruksi pada memori utama yang akan diambil atau diletakkan. Nah, kita lanjut ke masih dalam register. Nah, selain register, beberapa CPU menggunakan suatu cache memori yang punya kecepatan yang sangat tinggi agar kerja CPU lebih efisien. Nah, tanpa cache memori, CPU akan menunggu sampai data atau instruksi diterima oleh memori utama atau menunggu hasil pengolahan selesai dikirim ke memori utama. Baru proses selanjutnya bisa dilakukan. Nah, padahal proses dari memori utama lebih lambat dibandingkan kecepatan register sehingga akan banyak waktu yang terbuang. Dengan adanya cache memori, sejumlah blok informasi pada memori utama dapat dipindahkan ke cache memori, dan selanjutnya CPU akan selalu berhubungan dengan cache memori. Nah, selanjutnya memori. Nah, register CPU berukuran kecil sehingga tidak dapat menyimpan semua informasi, maka CPU harus dilengkapi dengan alat penyimpanan berkapasitas lebih besar, yaitu memori utama. Nah, ilustrasi sebagai sekumpulan kotak-kotak yang masing-masing dapat menyimpan sebagai sepenggal informasi dan instruksi. Setiap kotak, lokasi kotak ditunjukkan oleh satu alamat atau address. Nah, ukuran memori dalam byte misalnya itu 1 megabyte, 4 megabyte, 8 megabyte, dan seterusnya. Pada umumnya, 1 byte memori terdiri dari 8 sampai 32 bit atau binary digit, yaitu banyaknya digital binar 0 atau 1, yang mana mampu disimpan dalam satu kotak memori. Selanjutnya adalah random access memory atau RAM, yang mana dapat diakses secara acak, dapat diisi atau ditulis, diambil atau dihapus isinya. Nah, struktur RAM ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah input storage, program storage, working storage, kemudian output storage. Lanjut, kemudian read-only memory, yaitu adalah ROM yang hanya dapat dibaca atau tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. Nah, sudah diisi oleh pabrik pembuatnya. Gitu. Nah, perubahan sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok seperti program mengatur penampilan karakter layar, pengisian tombol kunci papan ketik untuk keperluan kontrol tertentu, dan bootstrap program. Kemudian bootstrap program ini diperlukan pada saat pertama kali sistem komputer diaktifkan atau booting yang dapat berupa cold booting atau warm booting. Selanjutnya, instruksi-instruksi yang tersimpan di dalam ROM disebut dengan mikrostruktur atau firmware. Nah, isi dari ROM ini tidak boleh hilang atau rusak, yang mana bersifat non-volatil. Kemungkinan yang dimungkinkan untuk mengubah isi ROM dengan cara memprogram kembali. Nah, ROM ini ada terdiri dari programmable read-only memory, erasable programmable read-only memory, kemudian electrical erasable programmable read-only memory. Nah, lanjut adalah bus, yaitu dia menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat output input. Bus di antara CPU dengan memori utama ini dilekatkan pada MDR, MAR, dan unit kendali dalam CPU yang disebut dengan internal bus. Nah, bus yang menghubungkan CPU dengan input-output tidak dilekatkan langsung ke input-output, tapi dilakukan melalui input-output port atau MA controller atau input channel yang disebut dengan internal bus. Nah, di dalam internal bus ini terdapat data bus yang dihubungkan dengan MDR atau address bus yang dihubungkan dengan MAR.
Kemudian serta control bus yang dihubungkan dengan control unit. Selanjutnya pemrosesan instruksi. Nah, kumpulan dari instruksi ini disebut dengan program. Program yang akan diproses dan data yang akan diolah oleh CPU harus diletakkan terlebih dahulu di memori utama, kemudian ketik nama program atau double klik. Nah, struktur yang dapat diproses oleh CPU adalah sudah dalam bentuk dalam mesin. Tahap pertama dari proses suatu instruksi oleh CPU disebut dengan instruction fed atau proses CPU mengambil atau membawa instruksi dari memori utama ke CPU. Nah, yang kemudian tahap kedua disebut instruction execute. Nah, proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah diambil dari memori utama dan sudah ada berada di IR register. Kemudian untuk waktu instruksinya ini menyelesaikan tahap pertama. Kemudian waktu eksekusi dia menyelesaikan tahap kedua. Nah, total waktu untuk kedua tahap tersebut dinamakan dengan waktu siklus. Nah, pabrik komputer mengukur kecepatan CPU berdasarkan lamanya melakukan satu siklus mesin yang diukur dengan menggunakan 1 MHz atau MHz. Nah, suatu pengukur waktu yang disebut dengan clock akan berdata untuk setiap siklus yang dilakukan. Nah, kemudian media penyimpanan atau memori. Ini biasa eksternal. Nah, perangkat keras yang melakukan operasi penulisan, pembaca, dan penyimpanan data di luar komponen utama. Nah, contohnya adalah floppy disk, hard disk, CD-ROM atau DVD. Kemudian dia berupa banyak piringan yang dikenal dengan satuan rotasi piringan. Dia itu makin cepat berputar, semakin cepat waktu akses. Namun, makin besar juga tekanan terhadap piringan sehingga makin besar panas yang dihasilkan. Nah, memori eksternal ini memiliki alat baca dan tulis yang disebut dengan head atau hard disk dan side biasanya itu floppy. Piringan mempunyai dua sisi head atau side, yaitu sisi 0 dan sisi 1. Setiap head atau side ini dibagi menjadi dua lingkaran, yaitu konsentris yang disebut dengan track. Kemudian kumpulan track yang sama di seluruh head yang ada disebut dengan silinder. Kemudian satu track dibagi-bagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil disebut dengan sektor. Nah, baiklah, itu sekian dari penjelasan pada sistem komputer, yang mana dari 3 materi tersebut telah saya jelaskan dan saya bacakan berdasarkan PPT tersebut. Nah, bila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.